Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya memberkati saudara sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Jumpa kembali dengan saya pada hari ini, hari Sabtu tanggal 5 Oktober 2024. Baiklah Bapak Ibu dan saudara-saudara, sebelum kita melanjutkan untuk melakukan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, maka terlebih dahulu kita akan disapa oleh firman Tuhan yang tertulis dalam Injil Lukas pasal yang ke-13 ayat 17. Demikian dikatakan. Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu. Dan semua orang banyak bersuka cita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita mungkin pernah mendengar kalimat yang berkata demikian. Kalau memang sudah tidak suka, maka yang baik pun yang kita lakukan ada saja yang menentang. Kalau memang sudah tidak suka, yang baik pun yang kita lakukan ada saja yang protes. Kalau memang sudah tidak suka, maka yang baik pun yang kita lakukan ada saja orang-orang yang membencinya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, pernah dengar nggak kalimat tersebut? Mungkin pernah ya. Bahkan tidak hanya mendengar, kita pun mungkin pernah mengalaminya. Hal yang baik yang kita lakukan, pertolongan yang kita berikan, bukannya berterima kasih, bukannya bersyukur, malah apa? Kita diomongin yang tidak-tidak, malah kita dibenci, malah kita diprotes, dan lain sebagainya. Bapak Ibu saudara-saudara, itu sebabnya tidak sedikit orang akhirnya jerah untuk melakukan hal yang baik. Aku jerah nolong dia, aku jerah untuk berbuat baik, karena yang baik pun yang kulakukan bukannya didukung, malah saya dibenci, diomongin yang tidak-tidak, ditentang, diprotes, dan lain sebagainya. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, memang yang baik yang kita lakukan belum tentu semua orang mendukungnya. Yang baik yang kita lakukan belum tentu semua orang menyukainya. Tetapi bukan berarti jadi membuat kita jerah untuk melakukan hal yang baik. Tuhan tidak suka itu. Tuhan mau walaupun kita dibenci, walaupun orang menentang kita, walaupun orang memprotes kebaikan yang kita lakukan, tetaplah berbuat baik. Karena itulah yang dilakukan Yesus. Dan apa yang dilakukan Yesus itu menjadi teladan bagi kita. Kita tahu Bapak Ibu saudara-saudara, kebaikan yang sudah dilakukan oleh Yesus. Tidak ada yang tidak dilakukan Yesus untuk berbuat baik kepada orang banyak. Dia menolong orang banyak, dia memberi makan orang, dia menyembuhkan yang sakit, dia membangkitkan yang mati. Segala hal-hal baik sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tetapi apakah semua orang mendukung apa yang dilakukan oleh Yesus? Ternyata tidak, Bapak Ibu saudara-saudara. Hal yang baik yang sudah dilakukan oleh Yesus, tetapi ternyata tidak sedikit orang yang membenci Yesus, yang menuduh yang tidak-tidak. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, apakah Yesus berhenti untuk melakukan kebaikan? Tentu saja tidak. Bapak Ibu saudara-saudara, Yesus tahu tidak semua orang menyukainya. Yesus tahu tidak semua orang mendukung apa yang dilakukannya. Yesus tahu ada banyak orang yang membenci dia. Tetapi Yesus tetap melakukan apa yang baik. Dan dia menunjukkan kasihnya kepada dunia ini. Bapak Ibu saudara-saudara, kalau kita baca dalam Lukas 13 mulai dari ayat 10 sampai dengan ayat 17. Dikatakan di sana bahwa ketika Yesus berada di dalam bait Allah, Yesus melihat ada seorang perempuan yang sakit selama 18 tahun. Dia bungkuk, tidak bisa berdiri tegak karena sakit yang dia derita.
Lalu Yesus mengasihi ibu ini dan menyembuhkannya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, namun bagaimanakah respon orang-orang yang melihat kesembuhan tersebut? Apakah mereka bersyukur? Apakah mereka berterima kasih kepada Yesus? Apakah mereka bersuka cita karena perempuan yang 18 tahun tadi sakit sudah disembuhkan? Ternyata tidak, Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Di antara orang banyak yang menyaksikan perbuatan Yesus tadi, ada yang gusar, ada yang malah marah kepada Yesus. Mereka tidak setuju karena Yesus menyembuhkan perempuan tersebut pada hari Sabat. Sampai-sampai mereka berkata, ada 6 hari, datanglah di dalam 6 hari itu. Jangan datang di hari Sabat. Tapi Bapak, Ibu, Saudara-saudara, bagaimana respon Yesus terhadap ucapan mereka tersebut? Yesus menegur mereka sebagai orang munafik. Kenapa Yesus berkata mereka munafik? Karena Yesus melihat lembu keledai mereka pada hari Sabat, mereka lepaskan ikatannya. Tetapi ini sesamanya, sama-sama keturunan Abraham. Mereka tidak setuju, tidak suka ketika Yesus menyembuhkannya, melepaskan dari ikatan sakit penyakitnya. Itu yang Tuhan tegur dari mereka. Mereka lebih sayang kepada hewan ternaknya daripada kepada sesamanya manusia. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, apa yang bisa kita petik dari firman Tuhan hari ini? Tuhan tidak mau kalau kita menjadi orang munafik. Yang kedua, Tuhan mau supaya kita mengasihi sesama kita. Itu yang ditunjukkan oleh Yesus. Dia mengasihi dunia ini. Dia mengasihi kita, Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Dan tidak ada hal apapun yang bisa menghambat Tuhan untuk mengasihi umatnya. Nah, oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berlomba-lomba untuk melakukan kebaikan. Marilah kita berlomba-lomba untuk menunjukkan kasih kita kepada sesama kita. Ingatlah, Tuhan Yesus sangat baik kepada kita. Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Nah, oleh karena itu, sebagai orang yang sudah dikasihi oleh Tuhan, kita pun terpanggil untuk menunjukkan kasih kita kepada sesama kita. Jangan pernah berhenti untuk melakukan hal-hal yang baik bagi sesama kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik untuk kesempatan yang Engkau berikan kepada kami mendengarkan firman-Mu pada hari ini, di mana Tuhan Engkau menunjukkan kasih-Mu begitu luar biasa. Kepedulian-Mu, perhatian-Mu begitu luar biasa. Engkau menyembuhkan seorang perempuan yang sudah 18 tahun sakit. Dan itu karena kasih-Mu kepada perempuan tersebut. Namun walaupun demikian, tidak semua orang mendukung apa yang sudah Engkau lakukan, Tuhan. Tetapi Engkau menegur mereka sebagai orang munafik. Mereka lebih sayang kepada hewan ternak peliharaan mereka daripada kepada sesama mereka. Bapa yang baik, inilah menjadi satu peringatan bagi kami, agar kami pun jangan mau menjadi orang munafik, agar kami juga mau mengasihi sesama kami. Biarlah Tuhan kami berlomba-lomba untuk melakukan yang baik, yang sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah kami saling mengasihi satu sama lain, karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi kami. Bapa yang baik, walaupun ada orang yang membenci kami karena kebaikan yang kami lakukan, walaupun ada orang yang menuduh kami yang tidak-tidak karena kebaikan yang kami lakukan, tapi jangan biarkan kami jadi berhenti untuk melakukan apa yang baik. Biarlah dari kami semua Tuhan, kami mau dan mampu untuk melakukan hal-hal yang baik yang sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa. Biarlah firman-Mu ini boleh kami mengerti dan boleh kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Di pagi hari ini Tuhan, berkatilah kami dalam kami melakukan segala aktivitas dan pekerjaan kami.
kuasailah hati, mulut, dan pikiran kami Tuhan. Agar apapun yang kami lakukan, yang kami pikirkan, dan yang kami ucapkan, semuanya berkenan di hadapan-Mu. Berkatilah seluruh jemaat-Mu Tuhan yang sedang sakit. Berikanlah kesembuhan. Berkati setiap makanan, minuman, obat yang mereka konsumsi. Berkati Tuhan setiap jemaat-Mu apabila ada yang sedang berduka. Kiranya Engkau menghiburkan dan menguatkan mereka. Terima kasih Bapa, inilah doa kami. Dengar dan sambutlah doa kami ini. Di dalam nama Yesus Kristus, dengarkanlah doa kami ini. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya memberkati saudara-saudara sekarang dan selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Horas.